Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker. Cuci tangan, kita semua harus kompak. Harus tetap semangat. Jangan menyerah. Jangan lengah. Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, dan selalu jaga jarak. Jangan lupa pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Karena begitu besar dan dalam kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia rela mengorbankan nyawanya untuk hidup kita, supaya dengan darahnya kita boleh dipulihkan. Mari sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Aku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Namanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas darah yang tercurah. Kasih-Mu, biarlah kami merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang sangat baik. Tercurah, tercurah. Suci kuasa-Nya kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Begitu dalam kasih-Mu kepada kami Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas darah yang tercurah. Itu memulihkan kami, memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami membuka hidup kami,
untuk menerima kasih-Mu yang begitu luar biasa. Sungguh nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau bersuka cita atas kasih-Mu. Kami mau bersuka cita karena kuasa-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Karena sungguh nyata kasih-Nya. Kasih-Nya seindah pelangi. Kasih-Nya secerah mentari. Haleluya. Katakan sama-sama seindahnya. Seindahnya pelangi. Secerahnya mentari. Hanya Tuhan yang terindah. Engkau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku. Katakan sama-sama sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari lebih lagi bersuka cita. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Tuhan itu setia. Engkau kan setia menjagaku. Katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih di sepanjang segenap hatiku. Hanyalah untuk segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk segenap hatiku. Hatiku hanyalah. Mari katakan sama-sama sorak-sorak haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Bapa Tuhan, untuk menyembah Engkau, karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan
Bapa, Abba Bapa, kami menyembahmu. Abba Bapa, dalam nama Yesus kami menyembahmu. Dengan pertolongan roh-Mu Kau urapi kami. Haleluya. Beri kami perhentian untuk menikmati firman-Mu. Beri kami hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ya rahmat kasara, penuhkan roh hikmat dan wahyu akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya. Haleluya. Setelah kami berkarya selama sepekan, bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 25 April, bahkan selama 4 bulan Kau sudah menyertai kami. Ya Abba, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang Ehad, Maha hadir Engkau di tengah-tengah kami. Kami punya pengalaman pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga, pekerjaan, lepas pekerjaan dengan Engkau. Banyak cacat celah yang masih didapati di hadapan hadirat-Mu untuk semakin serupa dengan Engkau. Lewat puji-pujian kami diingatkan bahwa Engkau menerima kami apa adanya. Terbukti kami boleh dipimpin Roh Kudus sampai ke rumah Tuhan ini. Tuhan menyambut kami dengan tangan-Mu yang Kau ulurkan, dengan hati-Mu, dengan kasih-Mu yang sempurna atas kami. Kau berdiri di depan kami, Yesus. Kau mengampuni hal yang tidak berkenan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kau basuh dengan darah-Mu. Kami dibenarkan, dilayakkan tinggal dalam hadirat-Mu. Pagi ini boleh merayakan Sabat bersama-sama di rumah Tuhan. Tempat ini juga tempat ini kudus dan mulia. Untuk itu beban-beban pekerjaan keluarga maupun apapun kami serahkan kepadamu. Kami perhatikan firman-Mu dengan kedua telinga kami, dengan hati kami yang sudah digemburkan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini marilah kita semakin lebih memperhatikan suara yang kita dengar. Ya. Saya membuka di dalam Google. Sengaja saya tulis, apakah ada orang-orang kaya atau orang-orang yang duitnya banyak. Misalnya saya tulis, apakah ada orang-orang miliarder yang bunuh diri? Ya. Secara ukuran mata kan ya tidak mungkin. Tapi setelah saya baca itu ternyata ada 5 dan 6 orang yang hanya gara-gara karantina lockdown tidak selesai-selesai, dia itu biasa sehari-hari di Hollywood, bisa bunuh diri ya. Ada yang mungkin karena terlilit hutang, ada yang karena perceraian, dan lain sebagainya. Itu tahu-tahu tidak tahu, itu suara yang dia dengar itu seperti apa, tahu-tahu mengambil keputusan untuk terjun itu dari lantai 30 atau berapa. Iya. Nungcepnya itu di pagar. Sehingga kalau orang melihat pagar gitu terus teringat orang yang pernah bunuh diri. Artinya dia itu sebelum melakukan itu pernah mendengar atau memberi kesempatan untuk mendengar sesuatu yang ya nanti saya sebutkan di sini yang namanya mendengar sesuatu yang tidak sedap didengar. Ya, Bapak Ibu kita mulai dulu dari Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, kalau di dalam ini bagus ini ya. Jadi akhirnya koma, saudara-saudara, koma gitu ya. Ini ke bawahnya ini di dalam
HP ini bagus sekali ini susunannya. Saya ulangi lagi. Jadi akhirnya atau sampai dengan pagi ini, kekasih Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Nah, tadi kaitannya dengan tema, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bapak Ibu, ada istilah begini, pikiran itu tempat medan pertempuran antara si musuh dengan orang percaya. Ya. Tetapi kalau kita mempercayai hal itu, Bapak Ibu, berarti kita tidak percaya tentang adanya pikiran Kristus. Pikiran Kristus yaitu tadi, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan percaya dengan ungkapan itu, tetapi biarlah pikiran Kristus saja yang berkuasa, berdaulat atas kita. Pikiran Kristus tadi yang baik, yang mulia, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang mengisi seluruh kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu, terus dikuduskan terus oleh firman Tuhan. Pikiran kita ini, pola pikir kita, paradigma kita, kalau boleh saya tambahkan, jiwa kita ini adalah pikiran Kristus yang berkuasa, yang berdaulat. Sebab dampak tekanan daripada keadaan sekarang ini, Bapak Ibu, kita bisa tadi melakukan yang sebaliknya. Kalau ada perkataan semua yang benar, berarti ada yang tidak benar. Kalau dikatakan semua yang mulia, berarti ada yang tidak mulia. Kalau dikatakan semua yang adil, ada yang tidak adil. Semua yang suci, ada yang tidak suci. Semua yang manis, ada yang tidak manis. Banyak hal-hal yang tidak manis yang berusaha mempengaruhi kehidupan kita. Makanya pergaulan yang baik itu yang harus kita junjung terus, bukan pergaulan buruk. Kalau pergaulan buruk, Mazmur 1, orang-orang fasik di sana tempatnya. Tadi yang di luar yang namanya pikiran Kristus. Dikatakan juga, kalau ada yang sedap didengar, berarti ada yang tidak sedap didengar. Kalau ada yang disebut kebajikan dan patut dipuji, berarti ada yang sebaliknya. Ya, Bapak Ibu, ini sangat penting. Jadi yang bagian-bagian yang selain yang benar dan seterusnya tadi, ada bagian-bagian lain juga yang mau mencoba mendesak kehidupan kita. Supaya kita membuka diri sehingga tidak lagi pikiran Kristus yang berkuasa, tetapi yang dari yang lain. Dan itu dampaknya luar biasa. Ya, kita ambil contoh saja, satu saja, yaitu tadi di dalam satu kalimat, semua yang sedap didengar. Dan saya menyampaikan dari kalimat ini dua hal. Yang satu adalah semua yang tidak sedap didengar dan semua yang sedap didengar. Saya mulai dari yang sedap didengar dulu. Ya, kita ambil sebuah contoh daripada Elia. Dalam satu Raja-Raja mulai ayat kurang lebih 19 di sana, kita bisa melihat sebuah kisah, ya. Ini sangat indah sekali. Nanti bisa direnungkan kembali di rumah. Bagaimana ketika Elia itu selalu mendengar yang sedap didengar. Sedap didengar di sini saya ungkapkan ketika dia terus hidup bergaul dengan Tuhan. Mendengarkan firman-firman-Nya, menghidupi, melakukan firman-Nya, bahasanya itu melakukan kebenaran, melakukan keadilan. Maka dia itu menjadi manusia yang excellent, memiliki roh yang excellent, memiliki sebuah kehidupan yang disebut kehidupan yang luar biasa. Daniel, Sadra, Mesah, Abednego juga begitu. Ketika mereka, Daniel perhatikan, ada masalah,
larinya kepada Tuhan. 1 hari 3 kali berdoa kepada Tuhan. Saat difitnah, saat terancam, juga Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego, juga begitu mereka selalu mengutamakan Tuhan. Disitulah yang sedap didengar itu akan masuk dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu kekuatan kita, karena Yesus itu sumber. Maka dikatakan ranting itu kalau selalu melekat dengan pokok anggur, ranting anggur melekat dengan pokok anggur yang benar, itu dari situ akan keluar asupan-asupan, nutrisi-nutrisi kehidupan untuk kita. Ya, itu termasuk di dalamnya karena kita mendengar. Ya, iman timbul karena mendengar firman Kristus. Terus ini harus ditambah-tambahkan Bapak Ibu, tidak hanya 1 minggu di sini, lemes nanti kita. Berkali-kali Pak Gembala kalau berdoa itu, biarlah kami memiliki roh yang perkasa. Kalau saya roh yang excellent, roh yang baik, roh yang luar biasa. Ya tentu dengan kita tadi selalu mendengar yang sedap didengar. Ya, Yakobus juga menulis bahwa Elia itu adalah orang biasa sama seperti kita. Tetapi karena dia selalu membangun hubungan intim, relasi yang kudus dengan Allahnya, ya, maka ia menjadi manusia yang luar biasa. Ya, Yakobus berkata loh, Elia itu orang biasa sama seperti kita. Apa yang pernah kita saksikan tentang Elia? Ketika dia memberikan kesempatan selalu dihidupi dengan apa yang sedap didengar. Ya, yang kita lihat Elia pernah dipelihara Tuhan. Ketika masa kelaparan tiba, dia hidup dipimpin Tuhan masuk ke tepi sungai Kerit. Di sana dia dibimbing oleh firman Tuhan, oleh Roh Allah, dijamu hidup Elia itu. Pada waktu pagi dikirimlah burung gagak membawa daging, membawa roti. Sorenya juga begitu. Ya, kalau digambarkan secara nalar itu bagaimana caranya kita tidak mudeng. Tetapi itu adalah hasil karena mendengar suara yang sedap didengar. Pagi sore, setelah sungai itu airnya itu menjadi asat, menjadi kering, dia mendengar kembali suara yang sedap didengar itu. Dia berkata, suara itu berkata, Elia, kamu pergi ke sebuah tempat namanya daerah Sarfat. Di sana kamu akan ketemu seorang janda. Janda loh Bapak Ibu. Ya, kamu datang nanti tak pimpin bagaimana kamu akan beracara di sana. Singkat cerita dia sampai di situ. Dan dia dipelihara Tuhan lewat janda Sarfat itu. Yang semula hanya memiliki tepung sedikit, minyak yang sedikit. Bahkan bisa untuk hidup bersama-sama dengan Elia itu sekian tahun. Itu karena mendengar suara yang sedap didengar. Bapak Ibu, suara itu anak-anak muda sampai hari ini masih ada. Dan pada tahun anugerah ini suara itu akan terus semakin berlimpah-limpah. Jangan didapati kita ini lemah pada hari-hari ini. Suara itu sifatnya membangun, menasihati, menghibur. Kadang-kadang memang menemplak, tidak apa-apa. Dikatakan firman itu membersihkan. Kalau kita ini kurang berbuah, kalau tidak berbuah, firman itu memotong kehidupan kita. Tujuannya supaya semakin banyak berbuah lagi. Loh kok bisa ya? Ini tepung sedikit, minyak sedikit bisa hidup untuk bertahun-tahun. Katakanlah kurang lebih 3 tahun, 3 tahun setengah. Itu karena Elia itu hanya taat. Bukankah kita ini termasuk Elia, orang yang dipanggil, temanya orang yang dipilih. Setianya dalam hal ini apa? Ya tadi, mengkonsumsi yang namanya suara yang sedap didengar. Supaya pikiran Kristus ini sungguh-sungguh berdaulat atas kita. Saya lanjutkan. Pada peristiwa janda Sarfat itu suatu saat anak janda itu mati. Dia sebetulnya juga menegur Elia, kamu kok tidak hadir di rumah ini. Tapi anak itu kemudian dibangkitkan, dibangunkan, dihidupkan kembali oleh Elia. Ini orang yang berjalan di dalam suara yang sedap didengar tadi. Lalu Elia berani menegur Raja Ahab. Semula dia ditegur oleh Raja Ahab,
Ahab mengatakan, gara-gara kamu Elia, bangsa ini menderita. Justru Elia berkata dengan berani seperti Yohanes Pembaptis, ngomong kepada Herodes, kamu biangnya, kamu dalangnya, bangsa ini menderita. Kamu dan istrimu Isabel yang menyembah berhala dengan nabi-nabinya yang begitu banyak. Diberi keberanian untuk berkata-kata, untuk menyatakan kebenaran di hadapan raja loh Bapak Ibu. Bahkan suatu saat Elia menantang perang, demonstrasi kuasa, menghadapi 450 nabi-nabi Baal, plus 400 nabi-nabi Asyera. Ini berapa orang ini paling lebih? Sekitar 60, 400. 2 kali kurang lebih 800. Ditantang perang. Itu karena apa? Karena firman itu begitu penuh. Firman begitu dihidupi di dalam hamba Allah yang sederhana ini. Dan apa yang terjadi? Mereka ini orang-orang yang sekitar 800 itu adalah orang-orang yang setiap hari diberi makan oleh Isabel, satu meja dengan Isabel, dukun-dukunnya, atau ini kalau bahasa kasarnya antek-anteknya daripada Isabel, untuk mengajak para bangsawan, mengajak umat Israel ini menyembah berhala semuanya. Sebab pada titik masalah, titik peristiwa ini, bangsa Israel semua menyembah berhala, wong nabinya sebanyak ini, sekitar 800, itu ditantang tarung, ditantang perang kuasa oleh adu kuasa, demonstrasi kuasa oleh Elia. Dan akhirnya Elia menang Bapak Ibu, dan nabi-nabi itu disembelih loh Bapak Ibu. Disembelih satu-satu, bukan cuma satu keluarga, seluruh nabi-nabi dihabisi semuanya. Dari manakah itu? Keberanian seperti itu karena tadi ya, namanya suara yang sedap didengar itu selalu dihidupi oleh dia. Tujuan kita ibadah pada pagi hari ini, tujuan kita ibadah pribadi dengan Tuhan, ketika kita sudah mendengar firman-Nya itu untuk dilakukan, untuk dihidupi. Dikatakan orang yang mendengar firman dan melakukannya seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang, di atas batu. Pada saat datang banjir dan lain sebagainya, rumah itu tidak rubuh. Ini hari-hari mendengar dan melakukan, mendengar dan melakukan. Ini adalah contoh daripada mendengar suara yang sedap didengar. Ya, mari kita belajar bersama-sama, terutama dalam situasi-situasi yang saat ini terjadi yang sangat menekan. Ya, damai sejahtera ini rasanya mau dicuri. Tadi loh yang saya sampaikan, hanya gara-gara lockdown ini tidak berhenti-berhenti. Uangnya 40 triliun Bapak Ibu, 40 triliun itu tidak 40 ribu, 40 triliun itu bisa dikorbankan, tidak tahu ceritanya bagaimana. Gara-gara dia tidak boleh datang ke Hollywood untuk pesta ria di sana, ketemu dengan cewek-cewek cantik. Gara-gara itu tidak tahu bunuh diri. Dan beberapa tahun yang lalu hambanya Pak Guana juga pernah menayangkan beberapa orang yang sukses, tapi kedapatan akhir hidupnya bunuh diri. Ada yang minum alkohol dan lain sebagainya. Ya itu karena tadi ada suara-suara yang pernah mendesak, dan suara itu semakin dibuka, semakin dibuka, semakin dibuka. Wah ya kesempatan iblis mengambil keuntungan. Stop Bapak Ibu, pada pagi hari ini Anda sudah taat datang ke rumah Tuhan, beritanya seperti ini. Ya, nah sekarang apakah Elia orang yang luar biasa ini bisa kepleset Bapak Ibu, bisa jatuh? Ya, apakah dia tetap eksis dalam hal menjaga ini? Keperkasaannya, tadi keberaniannya, ketaatannya dan lain sebagainya. Kita baca bersama-sama. Yang kedua adalah mendengar suara yang tidak sedap didengar. Nah, ini ada ceritanya ini. Ya, saya berharap tidak ada jemaat pun yang mengalami ini. Tetapi kalau ada yang sedang mengalami, kalau suatu saat mengalami, kita akan diberitahu cara-caranya untuk kita meresponi, jalan keluarnya kita menolak, dan kita akan tetap berdiri di hadapan Tuhan dengan perkasa. 1 Raja-Raja 19. Ini setelah peristiwa tadi,
sembelih semua nabi-nabi tadi, orang Israel terus bertobat semuanya, langsung nungsep semuanya, mereka nyembah Tuhan semuanya. Yehova benar, Yehova luar biasa, Tuhannya Elia, Tuhan Israel luar biasa, kami minta ampun, suaranya gemuruh. Ahab dan pasukannya, orang-orangnya ciut semua nyalinya. Ya, lalu Ahab itu segera pulang. Dia seperti jago yang kalah perang. Kalah tarung lah istilahnya. Pulang dia. Lapor sama istrinya. Nah, ini ceritanya Bapak Ibu. Ini cerita tentang jangan sekali-kali kita memberi kesempatan untuk mendengar suara yang tidak sedap kita dengar. 1 Raja-Raja pasal 19. Demikianlah firman Tuhan. Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Semua loh Bapak Ibu. Ya, semua dengan pedang sembelih itu. Wah, kesel Pak, nyembelih satu orang saja itu rasanya hongok. Nggak habis kok, ini ratusan ini Bapak Ibu. Ya, istrinya diberitahu, bu, nyonya, ada kejadian seperti ininya, anak buahmunya, orang-orang saktimu mah, loh, apa Pak? Dia cerita bahwa semua dukun-dukunmu, nabi-nabimu dibunuh semua oleh Elia. Lalu ayat kedua dikatakan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, perhatikan loh, hanya seorang suruhan yang diutus untuk ngomong kepada Elia. Tapi di balik suruhan itu ada otoritas yang sedang bekerja lewat orang itu. Tergantung respon Elia bagaimana, tergantung respon kita bagaimana saat kita ini ada peristiwa-peristiwa yang tadi, yang menyerbu kita, mengintimidasi kita. Ada sebuah berita-berita yang sangat, kalau ditanggapi sangat menyesakkan kita. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, ini suruhan, baru suruhan ya, hamba, seorang kurir diutus, beginilah kiranya para ilah menghukum aku. Bahkan lebih lagi pada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu Elia, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi beritanya itu besok pada jam yang seperti ini, nyawamu akan hilang. Ya, kepalamu akan terpenggal, akan tak penggal seperti yang kamu lakukan kepada nabi-nabiku. Bapak Ibu, ini suara ini ya untuk seorang hamba Tuhan adalah suara yang tidak sedap didengar. Ultimatum, intimidasi, tekanan dalam kehidupan orang percaya itu bisa jadi. Yang paling sederhana itu begini loh. Suatu saat ada benjolan di leher kita. Atau kalau ibu-ibu di dada kita. Langsung kita berkata, nah, suara yang tidak sedap didengar itu datang. Itu mesti kanker, itu mesti tumor. Belai kowe. Nah, ada tetangga datang, mbak, tonggoku mbak, sampai keruak mbak. Mungkin begitu, ya sudah, suara yang tidak sedap didengar itu semakin membesar. Ayat 3 Bapak Ibu, setelah Elia orang perkasa tadi, yang selama ini hidup tinggal bersatu dengan firman-Nya, ya, selalu mentaati apa petunjuk arahan daripada roh Tuhan. Ayat 3 Bapak Ibu, maka takutlah Elia atau ia. Takut dia. Makanya kan yang pernah saya sampaikan bahwa 2 Korintus 1 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 7 itu takut itu bukan dari Allah. Ya, takut itu dari yang lain, intimidasi. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Takut dia merasa, wah aku seorang diri, piye ini, Isabel akan datang dengan pasukannya Ahab. Wah aku mesti diganyang, aku mesti dibunuh, aku mesti dibantai. Seperti nabi-nabi itu, aku pasti disembelih. Dia berkata seperti itu. Yang namanya orang takut ketika dibesar-besarkan, ketika masalah itu dibesar-besarkan,
Itu membuat nyalinya semakin kecil, semakin ciut. Maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bujang ini teman setia dalam pelayanan. Juniornya saja itu ditinggal. Kalau Musa kan tidak. Di mana Musa ada, Yosua selalu ada. Kecuali ketika Musa itu ada di atas gunung Sinai. Memang si Yosua tidak boleh dekat-dekat dengan hadirat Tuhan. Tapi artinya kan sama-sama. Ini bujangnya ini ditinggal begitu saja. Sudah kamu di sini. Aku tak menyelamatkan diri. Kamu kan tidak ada resiko apa-apa. Aku ini orang bahaya, orang yang dalam bahaya. Lari terus Bapak Ibu dari padang gurun yang begitu panjang dan jauh. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi, bujang kamu di sini ya. Mestinya orang ini harus tergembala terus. Harus dipelihara terus, dibimbing terus. Sampai nanti itu paling tidak sama seperti dia. Menjadi orang perkasa. Tapi di tengah-tengah menghadapi problema ini ditinggal begitu saja. Sudah selesai pelayanan kita. Sudah cukup kita ke gereja. Sudah cukup semua yang rohani-rohani cukup. Kenyataannya hasilnya seperti ini. Aku terancam terbunuh. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Sehari itu kalau 1,5, saya pernah menghitung ya, 1 jam itu kurang lebih kalau berjalan itu 5 kilo. Kalau 12 jam kira 60 kilo, sini mungkin sampai ke Ungaran. Bujangnya ditinggal begitu saja dalam jarak 60 kilometer. Dia menyendiri, dikatakan sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Berarti kan Bapak Ibu ini orang perkasa. Kemudian ia ingin mati katanya. Kalau bahasa keren sekarang kan istilah depresi, ya toh, stres, depresi dan lain sebagainya. Ini ngelumpuk di sini semua. Ujung-ujungnya kan dia mengatakan aku ingin mati. Kalau mungkin terjadi sekarang dia sudah naik tingkat berapa langsung dia nyelorot ke bawah. Sama kejadiannya. Ya, dia berkata, ya, kemudian ingin mati katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, artinya tidak ada pembelaan Tuhan daripadamu. Aku mengalami seperti ini, aku sendiri di sini. Bagaimana ini? Pasti aku lebih baik aku mati. Percuma aku pelayanan. Apakah ada yang sedang begitu, imannya yang sedang terduduk atau imannya yang sedang mengalami sesuatu yang sudah ya, di sini dikatakan malah pikirannya kapan saat-saat seperti itu sebetulnya adalah tempat untuk iblis itu berbisik, memberitahu semakin banyak suara-suara yang tidak sedap didengar. Memang kamu itu ya orang biasa kok. Makanya kemarin tuh kamu tidak usah begitu toh, tidak usah sok jagoan bunuhin nabi-nabi. Akhirnya kamu mendengar suara wanita seperti itu saja kamu sudah lemah kok. Kok begini terus semakin terpuruk. Takutnya semakin besar roh Allahnya, roh yang perkasa dari tempat yang maha tinggi itu sudah tidak kelihatan lagi. Pikirannya kematian. Padahal hidup mati seorang itu dikuasai oleh lidah. Tidak lagi perkataannya itu perkataan tentang kebenaran, perkataannya adalah perkataan kematian. Wah ya, berarti atmosfer kematian sudah ada di tempat itu. Maka terjadinya bunuh diri itu karena tempat itu sudah pekat dengan yang namanya roh bunuh diri, roh maut, roh kematian. Masuk saya lihat jemaat seger-seger, cantik-cantik, bagus-bagus seperti ini. Ada yang sedang berpikir tentang kematian, mungkin karena ditinggal oleh kekasih yang selama ini didambakan menjadi kekasih hatinya, akan menjadi pasangan nanti kalau kalau menikah. Atau mungkin karena sesuatu, karena sakit, mungkin karena apa, keuangan, lalu cenderung pikirannya itu adalah tadi perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang tidak sedap diucapkan. Elia berkata ini hamba Tuhan, Bapak Ibu, hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pergi ke Holy Land di sana itu ada dibuat patungnya tentang Elia, tempatnya itu bagaimana beliau itu berdemonstrasi ada di sana. Tapi ternyata dia sedang dalam kelemahan, dalam keterbatasan.
Lalu dia berkata, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mulai melihat kerohaniannya. Ternyata aku tidak lebih baik dari orang-orang Israel, dari para leluhurku. Itu biasa, penuduh itu begitu, pendakwa itu begitu. Kamu itu tidak layak, kamu tidak layak, kamu tidak layak. Percuma kamu misbah pribadi, percuma kamu baca firman Tuhan, kamu orang berdosa. Ayat 5 Bapak Ibu, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tidur dia, saking lelah capeknya dia tidur. Ya memang pelarian orang stres, orang depresi itu paling gampang adalah tempat tidur. Apalagi tempat tidurnya dari spring bed. Waduh, rumahnya sepi. Ya, di sanalah tempat bisa melamun, bisa mengkonsumsi hal-hal yang tadi. Lah itu iblis bilang, iya terus ke. Memang kamu sendiri. Percuma kamu punya keselamatan dalam nama Yesus. Ikut aku saja. Wah, ini suara yang tidak sedap didengar. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Perhatikan Bapak Ibu ayat selanjutnya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ada cinta kasih dari tempat yang maha tinggi. Ada sepasang mata yang kudus yang memperhatikan hambaku Elia. Umat yang aku panggil, umat yang aku pilih, sedang dalam keadaan tidak setia. Dia mengutus seorang malaikatnya, cukup seorang malaikatnya. Seperti pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Seorang malaikat diutus memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu Yesus berkata, ya sudah dalam keadaan penuh ketakutan menghadapi sebentar lagi dia akan ditangkap, besok pagi dia akan dianiaya, dia akan dibunuh. Sebagai manusia, kemanusiaannya itu sampai dia itu berdoa itu seperti keringatnya itu mengeluarkan seperti darah, ya, mengeluarkan darah dalam keadaan yang sangat tegang, menegangkan. Tapi Yesus berkata, jadilah semua menurut kehendakmu, bukan kehendakku. Lalu Tuhan Allah Bapa mengutus malaikatnya, diberi kekuatan. Dan ini juga seorang malaikat diutus untuk menjumpai hambanya yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih dari pihak surga, kepingin supaya pribadi ini tetap setia bersama-sama dengan dia. Masih banyak pekerjaan yang menanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ada yang putus asa di dalam hidup ini. Masih banyak tugas, nanti bisa kita lihat apakah betul seperti itu. Sementara yang satu pribadi ini sudah putus asa, sudah pengen mati saja, tidur. Terus aku tak tidur, nanti diambil nyawaku sekalian, yang tidak apa-apa. Dia sudah mengatakan tentang kematian. Sekali lagi cinta kasihnya Tuhan itu datang, hadirat Tuhan datang, seorang malaikat dikatakan menyentuh dia. Masih ingat bagaimana Yesus masuk ke kota Nain dengan rombongannya, ketemu rombongan janda Nain yang anaknya, anak satu-satunya waktu itu mati atau meninggal, anak yang adalah hari depannya. Yesus sengaja masuk tergopoh-gopoh ke kota Nain untuk bertemu dengan sebuah keluarga. Karena Yesus itu maha melihat, seperti Yehova yang maha melihat tentang kelemahan daripada Elia ini. Waktu Yesus sampai di pintu gerbang kota Nain itu, dia melihat ada rombongan keluar dari kota. Ternyata orang mati yang diusung. Kan ada videonya yang sedang viral hari-hari ini. Yesus melihat dari jauh dan dia mendengar kabar. Gusti, seorang pemuda dari anak seorang janda, satu-satunya anak meninggal. Mungkin kalau sekarang kena COVID. Yesus datang ke situ pas waktunya, momennya tepat. Yesus datang menghampiri. Cinta kasihnya dalam bentuk belas kasihan. Dikatakan begitu, dikatakan lalu Yesus itu menyentuh. Ya, dikatakan di situ. Yang pertama Yesus itu datang kepada ibu janda ini. Anakku, jangan sedih, ada aku. Setelah itu Yesus itu mulai menyentuh mayat itu. Dan ketika Yesus menyentuh mayat itu, Yesus berkata, anakku, bangunlah, hiduplah, bangkitlah. Dan terjadi kehidupan. Pada waktu itu malaikat itu menyentuh daripada Elia. Disentuh.
Dia bersuara, malaikat utusan Tuhan ini, anakku Elia, hamba Tuhan yang diurapi, ayo bangun, ayo makan. Ya. Ayat 6 Bapak Ibu, ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wah, hangat-hangat ini, ada asap di atasnya itu. Ya, wah dia mencium. Kalau sekarang kalau kita melihat iklan ada iklan kopi apa gitu. Kemarin kami dibeli kopi dari Toraja itu ya, kami tidak senang kopi sih ya, itu kalau mencium baunya itu waduh, kalau yang suka itu sampai enak begitu ya. Di sini dikatakan dia sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi. Kalau di sini pakai istilah tulisan Indonesia ya, mungkin kalau di sana bahasanya tidak kendi, di sini kendi. Kendi berisi air. Lalu Elia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Oh, ada makanan, ada minuman, puji Tuhan, dimakan, diminum. Tapi posisinya Bapak Ibu, dia tetap masih ada di situ. Kalau posisi kita masih ada di situ, belum ada pelepasan, belum ada kemerdekaan atas kita dari suara-suara yang mengintimidasi kita. Ada sesuatu yang sangat mengancam kita. Ya dia tidur lagi di situ. Enak suara, aku dipelihara, aku hamba Tuhan, aku nabi Tuhan dipelihara. Besok pagi ada lagi. Seperti peristiwa di tepi sungai Krit, seperti peristiwa di Sarfat. Aku pasti dipelihara. Besok pagi sudah di situ dia malas-malasan. Nanti pasti ada. Tapi apakah kehendak surga seperti itu? Apakah cinta kasih Tuhan untuk hambanya seperti itu? Mboten, tidak. Yang ketiga yang tentang setia itu harus dihidupi. Ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia. Ya, kalau kita berdoa Bapak Ibu ngomong kepada Tuhan, Tuhan sentuhlah aku. Berfirmanlah. Ini Alkitab begitu dibuka. Kita berdoa dulu, sentuhlah aku. Jamahlah aku dengan firman-Mu, dengan urapan-Mu. Nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari dia. Untuk yang kedua kalinya menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah Elia. Ya berarti ini dia sudah tidur lagi toh, sudah tidur cukup lama. Tuhan melihat, wah kok masih di situ orang ini, tidak boleh di situ. Jemaat tidak boleh di situ, harus keluar dari tempat itu. Bangunkan lagi, malaikat itu berkata, Elia, bangunlah, makanlah. Tetapi tulisan yang berikutnya, kata-kata yang berikutnya ini sangat luar biasa. Ini kasih Tuhan kepada hambanya. Dikatakan, ya bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Wah, dia terperanjat. Wah, aku berarti masih dipercaya Tuhan untuk melakukan sebuah perjalanan pelayanan, perjalanan kehidupan rohani yang masih panjang. Sebagai seorang imam, sebagai seorang ibu rumah tangga, aku masih punya tanggung jawab sebagai anak-anak muda. Tanggung jawabku masih panjang, masih jauh perjalananku. Aku tidak boleh terpuruk di situ terus. Wah, ini bagi saya wow. Ketika diberitahu, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Artinya ada sebuah destiny yang harus kita peroleh Bapak Ibu. Harus kita miliki tujuan hidup yang sebenarnya untuk serupa dengan dia. Kita masih banyak cacat celahnya. Tapi Tuhan ngomong tidak boleh berhenti sampai di situ. Ayo, masih ada aku Tuhan. Ada Roh Allah di dalam kamu. Ada firman yang setiap hari menemani engkau. Wah, firman ini bagi saya memberi sebuah gairah cinta yang luar biasa. Apa yang kita perlukan adalah gairah cinta dari dia. Sehingga roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ya bersabar dalam kesesakan dan lain sebagainya. Ya tahan terus dalam perjalanan hidup ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Begitu mendengar perjalananmu masih jauh Elia, artinya dia dilayakkan kembali. Dia ampuni segala keterbatasan kekurangannya. Maka Tuhan Yesus itu ngomong kepada Rasul Paulus, cukup Paulus, dalam kelemahan keterbatasanmu, kasih karuniaku atau kuasaku menjadi sempurna. Ayo Paulus, tak terima kelemahanmu, tak terima keterbatasanmu, tetap berjalanlah.
Masih banyak tugas menanti yang aku percayakan kepadamu. Wah, ini membuat wajah berseri-seri, tidak tersipu-sipu malu. Dia menyadari, loh aku kok di sini terus, ini ngapain? Aku kalau di sini tidak akan menghasilkan sesuatu. Hidupku ternyata masih harus berdampak. Aku harus masih berguna bagi orang lain. Aku harus tetap gandul Gusti bersama-sama dengan Dia. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, perhatikan Bapak Ibu, ini yang saya tidak mudeng itu di sini, ya. Dikatakan, maka bangunlah Elia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kalau tadi 1 hari itu 60 kilo Bapak Ibu, ini 40 hari itu 2400 kilometer. Hanya karena dilayakkan Tuhan kembali. Tuhan masih menyediakan ekstra kekuatan karena Dia adalah sumber satu-satunya. Anak-anak muda, Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupanmu. Satu-satunya dalam hidup ini, tidak ada yang lain. Ya, 2400 kilometer Bapak Ibu. Sini Jakarta bolak-balik 5 kali mungkin. Sini Jakarta berapa kilo tau? Ya, itu jalan terus karena makanan tadi loh. Hanya dikatakan oleh karena roti itu tadi. Atau mungkin dalam perjalanan itu masih dikasih roti, saya tidak tahu. Tetapi akhirnya Elia itu intinya masuk kembali di dalam rencana Allah. Untuk supaya visi DKI Elim tahun ini digenapi atas jemaat didapati tetap setia sampai akhir. Orang yang setia sampai akhir akan memperoleh mahkota. Kalau tidak begitu, akhirnya dia akan sampai di Gunung Horeb dan dia melantik 3 orang yang sudah dipersiapkan Tuhan. Baik itu dia menabiskan si Elisa penggantinya, Raja Israel, kemudian siapa lagi ditabiskan. Setelah itu pada harinya, kalau dia masih tetap di tempat itu tadi Bapak Ibu, tidur-tiduran terus, nuruti suara yang tidak sedap didengar. Tidak ada sebuah peristiwa yang spektakuler. Bagaimana Elia itu dijemput oleh Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kereta berapi. Tidak ada pengalaman seperti itu. Itu Tuhan atas kita. Tidak boleh kita ragu-ragu. Ya tidak usah kita banyak pertanyaan. Pokoknya saya beritahu Tuhan itu sangat setia. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya turun-temurun. Dalam perjanjian baru saya pernah menyampaikan di sini bagaimana Yesus waktu itu naik ke atas gunung, ya toh, berubah rupa, dia sedang berbicara dengan siapa? Dengan Musa dan Elia. Padahal ribuan tahun sebelumnya orang ini sudah pernah berkata, aku tak mati wahai, percuma aku pelayanan. Perjanjian baru menulis Bapak Ibu tentang Elia ini. Biarlah hidup kita ini termasuk kelompok orang-orang yang dalam Ibrani 11 itu dikatakan oleh karena kamu semua akan menjadi sempurna. Itu Bapak Ibu yang sudah saya persiapkan untuk sesi 1 ini. Mudah-mudahan nanti sesi untuk ibadah pertama ini. Ibadah yang kedua nanti tidak tahu apakah ini lagi atau yang satunya saya tidak tahu. Tetapi terimalah firman Tuhan ini. Bagaimana keadaanmu, ya. Sudah tahu yang sedap didengar. Saya ulangi lagi ayat yang menjadi ayat pokok tadi. Jadi akhirnya keluarga besar DKI Elim, semua saudara yang mengikuti acara ini, kapanpun firman Tuhan berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, saya mau mencoba menyanyi sebuah lagu, barangkali nanti bisa masuk. Dan nanti kita akan bersama-sama menerima berkat Abraham. Nanti Pak Gembala akan bicara sesuatu juga melengkapi ibadah pada pagi hari ini. Engkaulah perisaiku, aslinya dari Bapak Jeffrey S. Chandra ya. Pak Didit bisa menyiapkan teksnya, saudara bisa ikuti sebentar ya. Barangkali bisa nyantol nanti ya, kita akan nyanyi dan saya akan melepaskan doa berkat. Engkaulah
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun, ku kan bertahan, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, aku tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat, mulai kita bersuara melengkapi firman Tuhan yang disampaikan. Engkaulah perisaiku. Amin, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Lagi, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisai, tameng perisaiku. Saat badai hidup menerpa, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai. Mari kita semua menyanyikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang Kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan, karena Yesus saja yang selalu menopang, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyah, karena Yesus saja, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan.
karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi, karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Bapak Ibu, marilah kita saat teduh sebentar. Kita sedang berhadapan-hadapan dengan kekasih juru selamat Tuhan Gembala kita Yesus Kristus, yang tidak ingin kita jatuh terlalu dalam. Mari kita membuka hati lebih lagi buat Dia. Mari kita mengakui keterbatasan kita, kelemahan kita, karena Dia selalu menerima kita apa adanya. Dia ingin membawa kita sampai masuk kepada kekekalan yang kudus, yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami semuanya. Kau yang mengetahui secara pribadi, baik yang muda, yang lebih lagi, yang lebih umurnya lebih dewasa lagi Tuhan. Kau mengetahui pergumulan kami Tuhan, yang sedang mengetahui kebingungan kami, yang sedang bingung dengan jalan buntu yang sedang kami hadapi. Tidak ada orang lain yang sepertinya yang digerakkan Tuhan menolong saya, menolong kami. Tapi ada Tuhan, ada malaikat-malaikatnya. Ibrani 1:14 berkata, malaikat-malaikat itu yang diutus itu untuk menyertai orang-orang yang diselamatkan. Kaulah orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, yang sudah diselamatkan. Malaikat-malaikat itu akan diutus Tuhan pagi ini paling tidak memberi kekuatan, memberi pencerahan, memberi kasih setia dan rahmat-Nya yang selalu baru tiap hari atau tiap pagi. Yang bersalah Engkau ampuni, baik saya, istri, keluargaku, Engkau ampuni semua. Kami tidak membela diri, basuh dengan darah-Mu. Tidak ada sesuatu yang tampak bisa ditutup di hadapan-Mu, semua terbuka. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pengampunan-Mu. Kiranya Kau curahkan atas kami yang datang di pagi hari sesi 1 ini, ibadah 1 ini. Berkati semua dengan cara-Mu yang ajaib. Basuh dengan darah-Mu, yang sakit jamah dengan bilur-bilur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat, mari kita bersama-sama angkat kedua tangan kita. Saya akan banyak melepaskan berkat. Ada seorang hamba Tuhan berkata, jemaat hari-hari ini harus oleh hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar harus banyak melepaskan berkat pada hari-hari ini, karena itu menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan, menjadi jemaat. Ulangan 28 berkata tentang berkat. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tadi suara yang sedap didengar tadi, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jemaat bisa berkata amin. Ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jemaat kita semua. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan menyebut
akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu. Aminkan jemaat. Pada masanya memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, jemaat. Pulanglah meninggalkan rumah Tuhan ini, berkaryalah bersama Roh Kudus. Dengarlah suara yang sedap didengar saja. Dan biarlah pikiran Kristus termeterai dalam hidupku, dalam pelayan Tuhan yang sangat indah. Anak-anak muda, generasi penerus gereja, dilimpahi dengan segala kebaikan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan kami berdoa. Orang percaya berkata bersama-sama, amin. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening JKI Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati.